Eh, pada pendapat saya sebenarnya memang Ibu Mega bukan pihak yang berperkara. Ya. Tapi Ibu Mega punya kaitan dengan perkara ini. Yang paling tidak sengketa yang sekarang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi itu salah satu pemohonnya adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden yang didukung atau dicalonkan oleh PDIP antara lain. Dan Bu Mega sendiri adalah Ketua Umum PDIP dan perkara ini sedang berjalan. Nah, walaupun beliau menyampaikan itu secara pribadi, tapi untuk bisa dikatakan seperti lembaga Hikmah Muhammadiyah tadi itu sebenarnya agak berbeda posisinya Bu Mega. Tapi apapun ya semuanya kita serahkan kepada pengadilan untuk menilai dan mau ditempatkan di mana sebenarnya surat yang dikemukakan oleh Ibu Megawati itu. Kalau dari segi pendapat saya sebenarnya dia bukan merupakan satu alat bukti di persidangan. Alat bukti itu ada keterangan ahli, keterangan saksi, ada bukti surat. Ini tidak bisa dikategorikan seperti itu. Mungkin bisa ada kesamaannya dengan memorandum et inforandum. Itu dikenal dalam praktek pengadilan kita. Itu biasanya kalau perkara itu sudah close, sudah bukti sudah dikemukakan semua, hakim masih ada bukti, masih ada tambahan alat bukti, nggak ada Pak, sudah selesai kata hakim. Udah close, tiba-tiba terjadi perkembangan baru. Yang perkembangan baru itu para lawyers itu bisa menyampaikan namanya memorandum et inforandum. Informasi kepada hakim telah terjadi begini mengenai kasus yang sedang diperiksa ini. Tapi biasanya memorandum ad inforandum tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan. Nggak jadi ya, Bro? Nggak dimasukkan. Karena memang maksudnya itu hanya memberikan perspektif kepada pemikiran hakim. Iya. Jadi, tapi karena kesempatan mengajukan bukti udah ditutup. Iya, udah ditutup semua. Kecuali perkara PK. PK bisa dibuka kembali kan, semua bukti baru bisa. Ini kan bukti baru nggak boleh diajukan lagi, udah ditutup. Nah, jadi tidak dikutip pertimbangan dalam pertimbangan itu, tapi hakim itu sudah punya satu perspektif yang agak berbeda menilai perkara ini. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, mungkin juga suratnya Ibu Mega atau yang lain-lain yang menyampaikan itu tidak dijadikan pertimbangan ya, sebab kalau dijadikan pertimbangan itu harus disampaikan dalam sidang. Harus disampaikan dalam sidang kalau misalnya dihadirkan oleh salah satu pihak ya. Katakanlah itu diajukan oleh pemohon atau diajukan oleh terkait atau termohon, itu kan mesti terbuka dan pihak sana kan boleh nanya. Nah, walaupun di MK ada pihak pemberi keterangan seperti menteri ya, yang cuma hakim aja yang boleh nanya. Karena ini memang tidak disampaikan di pengadilan misalnya oleh kubunya Pak Ganjar itu, ya tentu kami harus diberikan kesempatan dong untuk menanggapi, ya kan? Ini kan kami tidak diberikan kesempatan menanggapi, jadi tidak wajar kalau tiba-tiba itu muncul dalam pertimbangan putusan pengadilan. Saya kira prinsip pengadilan itu kan semua pihak harus didengar, harus seimbang, gitu. Berarti kalau ada tiba-tiba orang masuk begitu, mengirim surat, tiba-tiba masuk dalam pertimbangan hukum, kita kan nggak diberikan kesempatan untuk menanggapi itu. Sana juga tidak. Artinya itu tidak akan menjadi mempengaruhi keputusan hakim ya, Prof? Kalau dari segi putusan, mestinya tidak.